Selamat pagi anak kami, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem sirkulasi. Apa saja yang kita pelajari pada pokok bahasan ini? Nah, di sini kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia, kemudian sistem limpa, kemudian gangguan pada sistem peredaran darah itu, dan teknologi sistem peredaran darah. Pada pertemuan kita yang pertama ini, yaitu khusus kita pelajari sistem peredaran darah pada manusia, yaitu mengenai komponen-komponen darah. Nah, apa saja yang menjadi komponen-komponen darah? Nah, kita lihat gambar berikut ya. Nah, pada gambar berikut, di sini bisa kita lihat darah di dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah, darah itu bisa kita bedakan atas plasma darah dan sel-sel darah. Nah, di sini apa saja yang termasuk sel-sel darah tersebut? Nah, di sini ada sel darah putih, kemudian keping-keping darah, kemudian sel darah merah. Nah, sedangkan di dalam plasma itu sendiri atau cairan, nah di sini terdapat antigen, kemudian oksigen, zat-zat makanan, zat-zat sisa metabolisme, maupun CO2. Apa saja yang menjadi fungsi dari darah? Nah, yang pertama sebagai alat pengangkutan, disebut juga sebagai alat transportasi. Nah, apa saja yang diangkut? Nah, yang pertama zat-zat makanan. Zat-zat makanan dari jonjot usus ke seluruh tubuh. Nah, jadi apabila kita makan, nah makanan itu akan dicerna sampai di usus halus. Nanti di usus halus yaitu bagian usus penyerapan. Nah, nanti dari usus penyerapan darah kita akan membawa ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kemudian mengangkut oksigen dari alat pernapasan ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut CO2. Nah, CO2 tentunya adalah merupakan sisa metabolisme. Berarti dari seluruh tubuh atau dari seluruh jaringan diangkut ke paru-paru. Ya. Nah, selanjutnya mengangkut hormon. Nah, jadi hormon itu disebut juga sebagai kelenjar buntu karena dia langsung masuk ke darah. Darahlah yang membawa ke organ target. Nah, kemudian mengangkut air untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh kita. Fungsi berikutnya sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai penyakit. Nah, jadi maksudnya di situ tadi bahwa di dalam darah itu ada sel-sel darah putih. Nah, jadi nanti sel-sel darah putih lah yang berfungsi menghasilkan antibodi. Kemudian juga sel-sel darah putih juga nanti adalah yang memakan bakteri-bakteri maupun kuman-kuman penyakit. Ya. Nah, berikutnya sebagai penjaga stabilitas suhu tubuh. Nah, maksudnya di situ menjaga stabilitas suhu tubuh yaitu dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Ya, jadi darah yang membawa. Oke, berikutnya sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa. Nah, jadi ini disebut juga sebagai buffer. Nah, jadi fungsinya mempertahankan asam basa supaya pH-nya tetap optimum. Nah, ini berikutnya adalah gambar ataupun keterangan dari komponen darah tadi. Nah, jadi untuk melihat komponen darah kita itu diambil dengan teknik sentrifugasi namanya, yaitu teknik pemisahan serum dengan cara pengambilan darah dari vena. Nanti darah kita itu akan diputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, seterusnya didiamkan paling tidak 15 menit. Nah, nanti akan nampak bagian-bagian dari darah.
Nah, di mana darah kita itu yang lebih banyak ternyata adalah plasma darah. Plasma darah kira-kira 55%, sedangkan sel-sel darahnya adalah 45%, ya. Nah, jadi bisa kamu lihat di sini, sel-sel darah itu tadi ya sekitaran 40 sampai 50%, yaitu terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Nah, sedangkan plasma darah itu tadi artinya cairan. Nah, disitulah terdapat zat-zat, misalkan sisa metabolisme, makanan, antigen. Nah, itu terdapat di dalam plasma ini. Vitamin-vitamin itu terdapat di dalam plasma. Nah, pada slide berikut, di sini kita lihat apa saja yang terdapat di dalam plasma itu sendiri. Nah, di sini dia lebih rinci dibuat. Nah, di dalam plasma itu, disitulah terlarut berbagai zat, baik itu zat organik maupun zat anorganik. Ya, nah jadi apa saja yang terdapat dalam plasma darah? Nah, yang pertama zat-zat makanan maupun mineral-mineral seperti glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol maupun garam-garam mineral. Ya, nah jadi apa yang kita makan? Misalkan kita makan nasi, nah glukosa, ya, terus protein, nah dalam bentuk asam amino. Nah, itulah dia terdapat di dalam plasma darah. Nah, seterusnya zat-zat yang diproduksi sel. Nah, misalkan enzim, hormon maupun antibodi. Ya. Nah, seterusnya protein-protein darah. Nah, termasuk protein darah, albumin, fibrinogen maupun globulin. Nah, di mana ini nanti dipakai untuk proses pembekuan darah. Ya, makanya tadi darah itu berfungsi sebagai untuk sistem pertahanan tubuh. Nah, apabila kita ada luka, maka nanti akan segera terbentuk proses pembekuan darah. Nah, itu adalah karena peranan daripada berbagai protein yang terdapat di dalam darah, khususnya albumin, fibrinogen, maupun globulin. Nah, seterusnya, zat-zat sisa metabolisme, ya, seperti urea, asam urat, zat-zat sisa lainnya, nah itu terdapat di dalam plasma darah. Nah, kemudian gas-gas pernapasan yang larut di dalam plasma, seperti O2, CO2, N2. Nah, pada tabel berikut bisa kita lihat dengan jelas pembagian daripada sel darah. Nah, di sini ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian leukosit, kemudian satu lagi trombosit. Nah, pada eritrosit bisa kamu lihat jumlah setiap milimeter kubik ada 4 sampai 5 juta, sedangkan leukosit adalah 6.000 sampai 9.000. Nah, jadi jumlah leukosit itu jauh lebih sedikit daripada eritrosit. Ya. Nah, jadi bisa nanti kamu ketahui, kamu baca pada beberapa buku. Nah, apabila jumlah leukosit melebihi jumlah eritrosit, itu bisa kemungkinan ada dua indikasi. Nah, yang pertama, tubuh kita itu mengalami infeksi, sehingga sel darah putih itu berusaha untuk memperbanyak diri untuk melawan bibit penyakit. Dan kedua, bisa terjadi kanker darah, ya, leukemia. Oke. Nah, jadi fungsinya udah tadi eritrosit untuk transfer oksigen, sedangkan leukosit untuk mempertahankan terhadap infeksi. Ya. Nah, jadi sel-sel darah putih tadi, nah itu dibedakan atas 5 macam. Nah, yang pertama neutrofil, kemudian yang kedua eosinofil. Nah, berikutnya masih bagian dari sel darah putih, yaitu ada basofil, limfosit, kemudian monosit. Ya. Nah, jadi di sini monosit itu dikenal juga sebagai makrofag. Nah, jadi dia bisa membesar sama seperti amuba. Nah, bagaimana dia menggerakkan kaki palsunya? Nah, seperti itulah monosit. Jadi dia itu bisa menjulurkan plasmanya. Nah, kemudian bakteri-bakteri itu dia makan atau terperangkap di dalam selnya. Jadi satu monosit bisa memakan sampai 100 bakteri, ya. Nah, kemudian untuk limfosit itu dikenal sebagai pertahanan tubuh yang utama. Jadi fungsinya kira-kira sama seperti
tentara di dalam suatu negara. Nah, jadi tentara itu untuk melindungi. Jadi orang yang penyakit AIDS yang diserang itu adalah limfositnya, ya. Oke. Nah, jadi secara umum fungsinya tadi semua adalah untuk menghasilkan antibodi maupun untuk sistem pertahanan tubuh. Oke. Nah, seterusnya yang ketiga tadi adalah trombosit. Trombosit disebut juga sebagai keping-keping darah. Nah, jadi keping-keping darah itu khususnya nanti berfungsi untuk proses pembekuan darah, ya. Yaitu tadi apabila kita luka, nah kalau kita biarkan luka itu dalam beberapa saat nanti dia akan membeku. Nah, itulah fungsi daripada trombosit, ya, dibantu oleh vitamin K, kalsium, maka akan terjadi proses pembekuan darah. Nah, oke anak kami, pertemuan kita yang pertama sampai di situ dulu. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya.